Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di video pembelajaran kelas 2 SD. Bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 4 muatan SBDP. Temanya yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan teks yang disajikan, siswa mampu memahami prakarya dari bahan alam. Yang kedua, dengan teks yang disajikan, siswa mampu membuat prakarya dari bahan alam. Yang ketiga, dengan mengamati teks dan penjelasan dari guru, siswa mampu memahami prakarya dari bahan buatan. Yang keempat, dengan mengamati teks dan penjelasan dari guru, siswa mampu membuat prakarya dari bahan buatan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak sudah siap? Kita simak ya materinya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mendiskusikan tentang prakarya dari bahan alam. Anak-anak tahu kan prakarya itu apa? Ya, betul. Prakarya adalah karya seni. Bagaimana dengan prakarya dari bahan alam? Prakarya dari bahan alam adalah karya seni yang dibuat dari bahan-bahan yang telah tersedia di alam. Contoh bahan-bahan yang berasal dari alam sebagai berikut. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang guru tampilkan ini. Ada contoh-contoh gambar bahan-bahan yang berasal dari alam. Mari kita sebutkan satu persatu ya, nama-nama dari masing-masing gambar. Yang pertama yaitu cangkang kerang. Biasa kita temui di laut atau ketika kita mungkin makan seafood, makan kerang. Nah, cangkang itu bisa kita bersihkan, kemudian kita jadikan sebagai bahan prakarya atau karya seni. Yang kedua yaitu biji-bijian. Biji-biji yang bisa digunakan ada biji jagung, kacang, kedelai, macam-macam kacang-kacangan yang lain. Yang ketiga yaitu batu koral. Batu koral biasa kita temui di pantai. Yang keempat yaitu cangkang telur. Kita bisa memanfaatkan cangkang telur dengan cara dibersihkan terlebih dahulu ya. Yang kelima yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah antara lain ada bunga lawang, ada kemiri, ketumbar, ada laos, mungkin juga ada sereh, ada dan yang lainnya. Banyak sekali pokoknya. Kemudian ada juga daun-daunan yang kering, daun-daun yang berjatuhan. Nah, anak-anak bisa menggunakan daun-daun kering itu sebagai hiasan untuk membuat prakarya. Contoh yang terakhir yaitu bunga kering. Biasa kita temui di daerah pegunungan. Biasanya ada tanaman-tanaman yang kering yang dia awet. Nah, anak-anak, itu tadi hanya beberapa contoh saja. Masih banyak contoh-contoh lain bahan-bahan alam yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh prakarya dari bahan alam. Nah, Bu Guru mempunyai beberapa gambar. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu topi caping. Anak-anak mungkin pernah melihat Pak Tani yang sedang di sawah biasanya menggunakan topi berbentuk kerucut. Nah, topi itu namanya topi caping. Topi ini berasal atau dibuat dari anyaman bambu.
Yang kedua yaitu figura dengan kolase hiasan dari bambu. Bambu yang dipotong kecil-kecil kemudian ditata atau disusun menjadi hiasan. Yang ketiga, figura dari hiasan ranting kayu. Nah, itu juga bisa anak-anak. Yang keempat yaitu figura dengan hiasan cangkang kerang maupun cangkang keong. Yang kelima yaitu membuat tempat pensil atau tempat sendok yang berasal dari ranting-ranting kayu yang sudah berjatuhan. Kemudian membuat kolase bentuk burung dari biji-bijian seperti yang sudah anak-anak lakukan kemarin ya. Kemudian ada juga gerabah yang berasal dari tanah liat, kemudian dibentuk beraneka macam bentuknya. Ada juga gelas yang berasal dari bambu. Ini adalah tas yang terbuat dari anyaman tanaman enceng gondok. Yang terakhir yaitu tempat tisu yang terbuat dari anyaman enceng gondok juga, tapi yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, anak-anak, ini hanyalah beberapa dari contoh prakarya dari bahan alam. Anak-anak bisa menemui contoh-contoh lain yang ada di sekitar kalian. Nah, materi yang kedua yaitu prakarya dari bahan buatan. Prakarya dari bahan buatan adalah karya seni yang dibuat dari bahan-bahan yang telah dibuat oleh manusia. Contoh bahan-bahan yang berasal dari buatan sebagai berikut. Ada kardus, ada kain flanel, ada kaleng, ada kertas, ada botol plastik maupun botol kaca, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh prakarya dari bahan buatan. Yang pertama ada stik es krim yang bisa kita buat menjadi prakarya tempat pensil. Yang kedua ada celengan atau tempat menyimpan uang yang berasal dari kardus. Kemudian ada boneka flanel yang bisa kita buat dari kain flanel. Yang keempat, kita bisa juga membuat rumah-rumahan dari kardus bekas. Yang kelima, kita juga bisa membuat lemari atau rak buku dari kardus bekas. Kemudian kita juga bisa membuat tempat pensil dari kaleng. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa membuat pot tanaman gantung yang berasal dari bekas botol minuman soda. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sebagian dari contoh prakarya yang terbuat dari bahan buatan. Bagus-bagus ya anak-anak ya. Nah, setelah pembelajaran yang kita lalui tadi, anak-anak bisa berlatih mengerjakan soal buku petik 2C halaman 110-111. Kirimkan hasil tugas kalian dalam bentuk foto ke Bu Guru. Tugas ini anak-anak tidak perlu difotokopi untuk dikumpulkan ya. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran ini. Bu Guru nasihatkan semoga anak-anak selalu semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu beribadah sholat 5 waktu, mengaji, dan hormat kepada orang tua. Tuntutlah ilmu hingga akhir hayat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.